Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua IMHI wilayah Jawa Tengah, Bapak Haji Asono MBA, dan Pak Sekretaris yang saya hormati, Wakil Ketua ya. Iya, Pak Wakil Ketua yang saya hormati, kemudian juga Bapak, Ibu-ibu, para hujat ini yang dirahmati Allah, yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kekuatan olehnya di Amin. dalam mengabdi, menjalankan ibadah, ya. Karena hidup kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu adalah untuk ibadah. Bapak-bapak serta ibu-ibu, yang namanya organisasi IPI ini organisasi yang tujuannya dibentuk untuk merealisasi cita-cita setiap para hujat. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah tindak haji pasti punya cita-cita. Cita-citanya apa? Yang sering didoakan ini. Allahumma ja'al hajam mabrur wa sa'yam mashkur wa dzamban maghfur wa tijaratan lam tabur ya alima ma bisudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Doa kita itu ketika kita pulang didoakan seperti itu. Kenapa? Haji itu adalah anti klimaks. Anti klimaks dari kehidupan kita sebagai mukmin, sebagai muslim. Kenapa dikatakan anti klimaks? Ya karena orang sering mengatakan saya mau menyempurnakan Islam saya. Ya, istilahnya menyempurnakan Islam saya. Loh, memangnya belum sempurna. Ketika kita sudah pergi haji, maka kita merasa bahwa kita sudah merealisasi apa yang menjadi kewajiban kita pada saat kita telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji, yakni istitoah. Istitoah itu dulu ukurannya adalah azad warrohilah, yaitu punya sanggup untuk membayar, namanya dulu ONH, ongkos naik haji. Sekarang diganti bukan ONH, Bapak. Diganti apa, Pak? BPIH. Loh Pak, kenapa diganti Pak? Ongkos naik itu karena setiap tahun naik terus. Terus untuk supaya minjem-minjemi calon jamaah tidak naik, walaupun naik. Waktu saya dirjen ya tidak bisa terelakkan naik Pak. Cuma naiknya dikit. Dari yang semula tahun 2014 saya pertama jadi dirjen itu 34 juta. Kemudian 2015 naik sedikit 35, sedikit. Lupa kok apa namanya naik terus? Iya, tiap tahun naik terus. Maka untuk supaya jamaah tidak panik diganti BPIH, biaya perjalanan ibadah haji, bukan ongkos naik. Kalau naik nanti naik terus. Ya. Nah sering ini yang sering jadi pertanyaan Bapak ya. Mungkin Bapak ini kan sudah alumni Masjidil Haram sudah cukup lama ya. Alumni Masjidil Haram.
Kalau dijak kumpulan gini itu semangat, kenapa sih? Kenapa? Karena semua orang yang sudah haji pasti ingin memelihara kemabruran haji. Kemabruran haji itu tandanya apa? Tandanya adalah ketika pulang dari haji itu amalnya lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Ya, itu tanda-tandanya begitu. Nah, tidak ada orang yang bisa memberikan jaminan, Pak, haji saya mabrur, mabrur. Loh, kok sampai kok kayak Gusti Allah. Kalau tanda-tandanya ada. Biasanya tanda-tandanya pulang dari haji jamaah sergap. Wah, sergapnya bukan main. Tapi jangan hanya 7 hari loh, Pak. Jangan hanya sergap 7 hari terus bariku balik menang. Ini namanya kaji tomat. Kaji tomat itu neng Mekah tobat, neng omah umat lagi, bukan. Makanya kalau bapak-bapak ini berkumpul di IBHI itu sesungguhnya cita-cita awal dari para pendiri itu adalah untuk menjaga kemabruran haji kita. Loh, bagaimana tidak? Ketika kita kumpul di tadi kan ada majelis iftar, ya. Pak Arsono setiap dari puasa itu selalu mengadakan acara santunan anak yatim di awali dengan dibarengi dengan buka bersama iftar kita, namanya majelis iftar. Nah, makanya kalau habis iftar terus pulang tidak dapat apa-apa, Pak, dapatnya hanya makan saja. Nah, itu saja majelisul ilmi. Nah, didahului dengan tarawih, luar biasa kan. Makanya tadi itu Pak Wakil Ketua bilang jangan pulang loh. Pak Ketua bilang jangan pulang loh. Nah, kalau pulang dapatnya makan saja. Ya, makanya kita duduk di majelis ilmi. Hal yang berkaitan dengan sekarang dengan haji. Menjaga kemabruran haji bukan soal yang gampang. Kenapa? Karena kita manusia masih hidup. Namanya kenapa, Pak? Loh, orang hidup itu berdampingan dengan situasi yang tidak selalu sama. Berubah-ubah, Pak. Saya jamin kalau panjenengan di Masjidil Haram mesti sergap jamaah. Nggih, mau mboten, Pak? Nggih. Indonesia itu lali kabeh. Ya, ingon-ingon ya. Ingon-ingon peksi sing larang lali. Kucing anggota sing hargane puluhan juta lali kabeh. Jamaah sing bener. Wonten Masjidil Haram. Pahalanya kita sholat di sana itu 100.000 kali dibanding dengan sholat di tempat lain. Dua masjid, yang satu lebih rendah, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Lo kalau kan kesempatan gimana? Jam loro sudah tangi supaya tidak, ya, supaya tidak dapat bagian di tower Zam-Zam. Ada teman saya itu kalau jamaah senengannya ngeri. Tujuannya apa? Bukan, Pak. Dan orang tunggon terus gue itu dan tower Zam-Zam, jadi adem, Pak. Milih di sini. Jadi orang haji itu macam-macam. Tapi di sana kita itu masya Allah, ya, jam loro wis tangi siap-siap menawi rumiyin panjenengan teng Haram itu lampah napa bis, Pak? Lampah nggih, Pak. Nah, dulu kan tidak ada transport, ya. Mulai 2013, 14 kita sewa masjid untuk yang lebih dari 1 kilo kita sewakan bis, namanya bis sholawat. Sholawat itu berada dari sholat 5 waktu. Jadi dicawiskan di sekitar hotel gitu, monggo ini taruh TV. Bisnya itu tidak berhenti sehari 24 jam, muter terus. Tergantung orangnya. Nah, yang seneng jamaah ya nyekat bis, mangkat nyekat bis, mangkat nyekat bis. Tapi nek ra seneng jamaah ono bis kosong ya ora gelem. Senengane ning pondok wae. Nah, tapi saya yakin ya, Pak. Ini kan contoh. Sudah sampai tanah air saja masih ingin kita itu istiqomah melestarikan upaya memabrurkan haji kita. Makanya setiap Bapak Ibu pasti punya perasaan kangen terhadap Masjidil Haram, Pak, ya? Pasti, masa sih ada orang yang kapok? Pak, gimana kesannya haji, Pak? Wah, kapok, panas. Yang Medina apa? Mina itu ora tobat.
Nek arep ning kamar mandi antri 20. Gitu. Antrinya itu 20 berderet ke belakang. Saat itu panjenengan kalau antri terus mengumpat-umpat apa betul, Pak? Betul apa? Dilakukan dengan penuh kesabaran. Jadi hidup itu, Pak, kesimpulannya ada siklus di mana kita mesti harus kembali pada agama. Hidup itu memang kita ada di dalam dinamika kita masing-masing. Yang politisi, ya, hidup di tengah-tengah dinamika politik yang kadang-kadang turbulensi, kadang-kadang tenang, kadang-kadang, ya Pak, ya? Yang dunia bisnis seperti Pak Ketua kita ini, Pak Harsono. Tapi Pak Harsono itu kelihatannya tidak pernah, nggak pernah susah gitu. Amin. Pak Harsono semenjak saya kenal beliau itu sudah semenjak saya rektor sampai sekarang itu orangnya itu Masya Allah, Allah itu memberikan rezeki kepada beliau itu seperti sungai mengalir. Wis mono sergep jadi pengurus IBI. Wah. Dan ini namanya dono akhiratin itu ya kayak begini. Lo sudah kaji itu tempo hari, saya tahun berapa itu ya? Diundang syukuran kaji meneh. Hari tahun berapa itu? Sak keluarga lagi. Itu menunjukkan saya kira tidak ada orang sini kalau ditanya Pak jenengan belum haji gratis Pak. Terus Mas panas. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu punya daya tarik sendiri. Apa itu? Fadilahnya Masya Allah. Jamaah di sana 100.000 kali. Ya, ada tempat-tempat mustajab di sana. Kedekatan kita pada Allah nyaris tidak ada cara. Sering kita menangis di Ka'bah. Menangis betul ya. Menangis betul. Karena saya lihat ada orang yang menangis itu modo kancane dilirik nangis. Dia orang kudu nangis dinangis-nangis gitu. Jadi saya natural saja, nek nangis ya nangislah. Tapi nek orang kudu nangis aja dipaksa. Karena pengalaman spiritual orang itu tidak sama satu dengan yang lain. Tapi di sana pasti akan menyelinap beribu-ribu pengalaman yang Masya Allah. Tidak ada orang, saya tidak tahu ya, yang saya jumpai orang itu betapapun rekosonya di sana itu haji itu sesuatu yang kalau Allah mengizinkan kita ke sana. Makanya itulah sebabnya ini anti klimaks dari hidup kita. Nah sekarang kalau sudah haji, sudah pulang menjalani hidup, terus apa lagi yang kita tunggu? Apa Pak? Kita sudah haji ya, sudah menyempurnakan rukun Islam. Udah begitu pulang nyuri-uri bulan haji di ada masjid taklim kita datangi, Ramadan kita taraweh, ya mulai. Terus kita itu nunggu apa? Umur terus menunggu saat-saat tiba oleh Allah. Tidak usah panik, tidak usah takut, kita ingatkan ini. Ya, karena apa? Karena Quran sendiri itu mengatakan, ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna san wa la yastaqdimun. Ya. Al-mautal ladzi tafirunahu fa innahu mulaqikum. Itu kata Allah, bukan kata saya. Innal mautal ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya kematian di mana kau selalu menghindari daripadanya. Orang itu pada umumnya takut mati atau berharap mati. Ya, buktinya kalau sakit mesti langsung ke dokter. Loh kalau tidak takut mati, aku loro, terus bentang di mulut. Saya tidak pasti ke dokter. Setelah aku ngeluh, tensi. Karena darah orang itu, dokter, aku lebih dong. Nah, terus turun lagi, alhamdulillah. Urip bener. Sehat bener. Hah? Belum Pak. Belum. Terus suatu saat kemudian kita terasa liur-liur apa ini? Wah ternyata justru drop. Tekanannya 110. Pernah 10, pantesan. Ngombe amlodipin kakean. Takut mati lagi. Jadi kalau orang sudah haji, rata-rata ini statistik Pak ya, statistik haji. Makanya saya waktu jadi dirjen kan banyak yang nyarankan, Pak, lihat saja itu. Ketika sampai memberangkatkan orang 156.000 ke sana,
Dan ada 10.000 yang kategori lansia. Apa yang terjadi di sana? Banyak merepotkan orang, Pak. Banyak merepotkan. Nah, terus gimana saran sampean? DPR juga menyarankan haji itu yang lansia-lansia kok jadi diberangkatkan. Sampean itu gimana? Sampean saya nggak tahu dari wong. Orang diberangkatkan gimana? Dan ada itu, Pak. Dokter-dokter yang bertugas di embarkasi itu juga begitu, karena dia dipeseni oleh atasannya. Keberhasilan kita sebagai misi kesehatan di tanah suci adalah kalau angka kematian itu menurun. Untuk menurunkan angka kematian yang lansia yang kira-kira sudah risiko penyakit stadium 4 ojo diberangkatkan. Dia caranya ketika pemeriksaan terakhir sebelum berangkat besok, maka sekarang dinyatakan tidak layak terbang. Di Solo itu ada 8 orang. Di Makassar ada 4 orang. Saya di Bapak ini ada jamaah wis pamitan tanggane. Wis pamitan koma tekan embarkasi kon mulih, bayangkan Pak. Bapak supaya di sana itu nanti tidak penyakitnya tambah banyak, Pak. Sampai di rumah saja. Saya mau tanya sekarang. Kalau kayak begini disuruh pulang, kira-kira tambah waras apa cepet mati? Loh, itu cita-cita hidup saya. Hanya satu, setelah anak mentah saya sudah punya rumah, saya sudah duit sudah enggak kurang-kurang. Cita-cita saya satu apa? Pergi haji. Loh, kalau merasa dirinya muslim, kok orang dia cita-cita pergi haji itu ya kebangetan. Menurut Roma Irama terlalu. Cita-citanya itulah, kok kemudian sudah sampai embarkasi dinyatakan DM stadium 4. DM itu diabetes mellitus. Stadium 4 itu kalau kena cekrek gitu tuh tidak waras-waras. Di Saudi namanya orang, Masya Allah, yang namanya DM, yang namanya di sana mengalami disorientasi. Disorientasi itu apa, Pak? Bingung, Pak. Di tanah air normal di sana kok kemudian aneh-aneh. Aneh-aneh itu ya, Pak. Lalu ada orang gagah, bapak-bapak mantan pegawai eselon 2 di Jakarta. Sampai di sana di Medina itu bilang saya, Pak, besok kita tenis ya. Sampai ini di Medina. Kesempatan sampai itu untuk ibadah sebanyak-banyaknya di Masjid Nabawi untuk tenis gimana? Yang satu ibu-ibu yang dijak malah Pak Menteri. Pak Menteri tolong, Pak Lukman Hakim. Pak Lukman, tolong saya dicarikan taksi, Pak. Mau kemana? Saya mau ke Tanah Abang. Pak Ibu, ini di Medina, Bu. Itu namanya disorientasi. Orang mengalami disorientasi secara psikologis, saya tidak tahu. Tapi saya termasuk orang yang nggak begitu percaya dikaitkan dengan perbuatannya di tanah air. Kadang-kadang orang, lah itu jadi pejabat disik nakal ya kan begitu. Ini tanah suci dimulai ke Gusti Allah. Jangan, itu malah tambah menderita. Terus ibunya tadi itu lalu dikatakan, Bu, sampean itu memang karena potongan orang yang tidak tahu ke masjid senang di pasar, maka sampai di Medina juga kepengennya di pasar. Jangan, harus kita santuni orang yang kayak begitu. Itu saya ceritakan untuk memukakan pada Bapak bahwa pengalaman rohani itu macam-macam. Tapi alhamdulillah teman-teman itu saya yakin tidak ada pilihan kecuali kita tadi mempersiapkan diri. Karena yang satu ini yang tadi saya sebut itu tidak ditentukan, Pak. Walaupun Allah mengatakan innal mautal ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya kematian di mana kau selalu menghindarinya, sesungguhnya dia akan mendekati Anda. Kapan mendekatinya Anda tahu gitu. Loh, kemarin lorong orang mati-mati. Saya orang lorong, kemarin meninggal. Di mana meninggalnya? Di lapangan tenis. Kok bisa? Nah, itulah serangan jantung, sudden death. Istilahnya dokter itu infark miokard. Ya, Pak ya. Ketua. Jadi serangan jantung istilah, mendadak, ujung-ujung mati. Jadi ini rahasia ilahi. Kaifa seperti apa mati kita tidak tahu.
Where, di mana, aina, kita tidak tahu. Terus kemudian mata, when, kapan, kita tidak tahu. Rahasia ilahi. Kalau tahu kan panik kita. Kalau tahu panik loh Pak. Pak Ahmad. Katanya sampean tanggal 1 April. Coba 1 April di Semarang. Penyebabnya jantung. Coba kalau setiap orang lalu dikasih Pak Ali sampean di Wonosobo jam 4 sore karena DM diabetes mellitus. Terus Pak Amir, kamu nanti di Semarang penyebabnya adalah karena sirosis. Kalau setiap orang dikasih informasi begitu, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kalau dia itu orang yang siap, nah, dia akan nyebar undangan. Hadirilah pemakaman saya. Besok tanggal 1 April di Bergut. Dress code pakai baju hitam dan kupluk haji. Itu kalau yang optimis. Nah, kalau yang teka-teki, yang nggak punya sanggup, ibadahnya kurang, duitnya sakera, belum makan gaji, kan teka-teki. Aku ingin nasibku nanti gimana? Panik dia. Karena panik dia berusaha menghindari. Tadi dikatakan sampean 4 Agustus di Wonosobo diabetes mellitus. Sebelum 4 Agustus dia ke Surabaya. Seminggu di sana. Kelewatan karena apa? Jatahnya di Wonosobo dia ketika yang mencabut nyawa Wonosobo gitu. Oh di Surabaya. Tunggu sampai ini. Nah, dia tidak pulang. Menetap di sana. Pernah mati. Tidak ada begitu. Semuanya kita tidak jaluh layas kaduna saat. Maka apa? Nah, haji, lalu kemudian puasa. Nah, puasa itu adalah bonus ruang dan waktu di mana kita diberi banyak bonus oleh Gusti Allah. 1, bulan yang penuh berkah. Wa huwa syahrul mubarak. Dibuka lebar-lebar pintu surga. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dibelenggu kuat-kuat para setan. Tapi jangan dipahami bahwa neraka itu sudah ada benih mula-mula bergubung. Itu adalah cara Nabi mendidik kita agar kita itu menggunakan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita berlomba-lomba mencari pahala. Seakan-akan surga dibuka lebar dan seakan-akan neraka ditutup rapat-rapat. Karena apa? Karena orang ada kecenderungan melakukan tindakan yang positif. Loh, nek poso-poso sampai kemudian pegawainya misuh tiap hari, wah itu berarti dia sudah tahu rokok itu ditutup tapi dia ingin buka. Ya, atau sudah tahu setan dibelenggu, biasanya setan sing moro menggoda, dia justru marani. Kok umben kamu saya? Ini terbalik. Puasa itu karena kemuliaannya. Wong poso itu ibadah loh, Pak. Lahulu wifamis so'im atyabu intamu min rihil misk, kata Rasul. Sesungguhnya apa? Air liurnya ilere wong poso turu ngiler. Ya. Iler itu wangi atau bukan? Ilere wong poso itu di mata Gusti Allah, bukan di mata kita ya. Itu lebih wangi dibanding dengan minyak kasturi. Masya Allah. Jadi ukuran kita itu beda dengan ukuran Allah. Untuk memberikan penghargaan orang yang puasa itu ibadah. Sampai kapannya itu, liurnya itu lebih wangi dibanding minyak kasturi. Lalu apa lagi? Li hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i ma'atin ila siyam.
Setiap kebajikan itu di dalam beberapa hadis di Quran dikatakan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali. Ya. Kalau Pak Harsono infak 1 juta, rujukannya itu adalah kepada Al-Quran, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang yang mau berinfak dari hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti kita itu menabur benih, kita tanam 1 biji yang tumbuh bukannya 1 pohon tapi jus jadi 7. Setiap tangkai dari 7 tadi buah 100. Jadi kalau hitungan bisnis mati itu 1 juta menjadi berapa? 700 juta. Yang langsung jawab 700 itu pasti bisnis. Naluri bisnisnya tinggi. Ya. Nah, saya jawab lambat itu berarti orang yang kerjanya bukan pebisnis tapi kerjanya adalah tidak politisi ya pegawai. Kalau tidak politisi ya pegawai. Karena kalau soal hitung-hitungan serahkan pebisnis. Jadi 700 kali lipat. Itu matematika Gusti Allah. Bukan matematika manusia. Loh, percaya enggak? Loh, enggak percaya bagaimana? Ini wahyu Allah yang kita peringati turunnya tanggal 17 Ramadan. Ya, nuzul Quran. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin al-mutabbalu bi tilawati. Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad yang 100% benar. 100% tidak ada pemalsuan. Tadi saya terkesan dengan Pak Imam ketika membacakan salah satu potongan ayat yang memberikan jaminan Al-Quran itu tidak bakal bisa ditiru. Ya. Tadi salah satu ayat yang dibacakan adalah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Ya. Uiddat lil kafirin. Wa in kuntum fi raibin, kalau kamu sekalian itu ragu Al-Qur'an ini, ya. Coba kamu bikin saja tiruannya. Nah, kira-kira begitu. Ditantang manusia sejak Muhammad. Karena ada orang yang ragu. Ada orang yang ragu sekitar Muhammad, ada yang meragukan ini ciptaan Muhammad. Setelah itu ada orang yang ragu, para ahli kitab. Zaman sekarang ada orang yang ragu, siapa? Para orientalis. Orang barat yang studi Islam. Lalu mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad. Loh, bagaimana buatan Muhammad? Wong dia itu ketika Iqra turun pertama kali dia diminta baca oleh malaikat, dia mengatakan ma'ana biqari, saya tidak pandai membaca. Artinya Muhammad itu bukan orang yang bisa ngarang. Lah kok sekarang ada Al-Quran yang 30 juz itu yang memiliki ketinggian sastra yang tidak ada tandingan. Coba kalau Bapak baca 2 ayat saja, Bapak renungkan dari perspektif sastra. Ini Bapak ini kan produk kurikulum lama ya, seperti saya, di mana waktu itu masih ada pelajaran sastra. Kalau kurikulum sekarang tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kurikulum sekarang itu tidak ada sastra, sehingga anak-anak kalau ditanya tentang sastra itu tidak ngerti. Saya tidak tahu tujuannya apa ya. Apakah dikehendaki supaya menjadi orang yang ahli teknologi tapi melupakan hal-hal yang bersifat sastra tadi. Al-Quran itu kaya akan sastra, Masya Allah. Tadi itu, kalau kau masih ragu, berikan saja contoh. Bukan berarti tidak ada orang yang mencoba untuk meniru Al-Quran. Ada. Kalau zaman sekarang orientalis. Zaman dulu ada orang yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mencoba membuat Al-Quran. Al-Qurannya buatan dia itu begini bunyinya.
Al-fil wa ma adraka mal fil. Al-filu hayawanun lahu khurtumun tawil. Notasinya sama enggak, Pak? Harus sama. Sama dengan al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthur, wa takunul jibalu kal ihnil manfur. Dia meniru al-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun lahu khurtumun tawil. Tapi mari kita lihat artinya. Yang satu al-qari'ah, kegemparan. Orang lalu tanya, apa itu kegemaran? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu kegemaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Yaitu suatu hari di mana manusia itu pada bingung seperti aneh-aneh ditiup angin. Untuk menggambarkan kedahsyatan datangnya hari kiamat. Nah, sedangkan tadi itu al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Apakah gajah itu? Al-filu hayawanun lahu khurtumun tawil. Gajah itu adalah hewan yang memiliki belalai panjang. Orang usah mbok kandhani. Gajah itu memang ya belalai panjang. Orang usah mbok kandhani. Artinya apa? Yang tadi isinya tentang kedahsyatan dari kiamat. Di mana tempat kita mempertanggungjawab apa yang kita lakukan di saat kita ada di dunia. Yang satu hanya cerita tentang gajah. Setelah itu kira-kira dianggap tidak begitu populer, dia ngarang tiruan lagi. Apa? Surat gajah, yaitu surat kodok. Adibta uyabna adibta nikima dan nikin a'la kafil ma'i wa asbalu kafitrin lasyariba tamna'in walal ma'u tukatirin. Koyo Quran. Tapi kalau diartinya kodok. Ya Dibta ibnata Dibta, kodok anaknya kodok. Ya memang kodok anaknya kodok. Apa ada kodoknya manusia? Allah kabil ma'i, atasmu itu air. Wa asbalu kabilin, bawahmu itu adalah lumpur. Lasyaribatan ma'i, kalau ada orang yang ambil air tidak kau ganggu. Walal ma'u tukadirin, dan air itu tidak menjadikan keruh karena kamu. Ya memang wataknya kodok begitu. Wataknya ikan putuk ya. Apa namanya? Airnya jadi keruh. Kodok itu ya begitu, menjadikan air itu terjernih. Ya, tapi cerita tentang apa? Kodok, Pak. Beda dengan tadi itu. Jadi kalau kita yang dibacakan Pak Imam tadi, wa in kuntum fi raibin, satu ayat saja, ternyata enggak tahu. Jadi apa yang diinformasikan Quran? Kalau Quran itu bilang ketika kita berinfak 1 juta, pasti Allah membalas 700 kali. Kan membalasnya. Ditanyakan sekarang. Ya, bisnis jangan kemudian bilang minggu ini harus cash. Tidak bisa. Orientasinya jangan orientasi yang di sini dan harus cash. Nah di mana? Loh, kita itu punya 2 alam. Alam di dunia dan alam akhirat. Alam di dunia tempat kita menanam, alam akhirat tempat kita menuai. Supaya kita menjadi orang yang tadi ketika kita dihadapkan kepada satu poin yang tadi saya katakan akan mendatangi semua orang, kita tidak merasa ragu. Dan orang mukmin sejati adalah yang bisa menghadapi itu kenyataan dengan senyum. Senyum apa? Senyum optimis. Karena dia merasa sudah berhaji, amalnya banyak, menyantuni fakir miskin, sholatnya juga genap, terawih juga kenceng dan lain sebagainya. Loh, kalau orang bunyi lakofun alaihi walahum yahzanun, tidak perlu bersedih dan tidak perlu kemudian panik. Yang berhak panik itu orang yang kemudian kateti karena apa? Karena itu tadi. Nasib saya bagaimana, Pak? Ya aja takon aku juga takon aku dhewe ora ono sing jawab. Itu adalah nasib orang ketika berhadapan dengan yang namanya. Sehingga yang namanya organisasi seperti itu adalah organisasi yang memang didasarkan pada kebutuhan spiritual. Di Jawa Tengah ini ada juga organisasi yang namanya Darus Sa'adah. Darus Sa'adah itu kumpulan para pensiunan yang mengorganisir diri untuk kegiatannya apa? Hanya kegiatannya untuk mengkaji agama supaya dia tetap istiqomah. Tuh, percaya enggak bahwa agama miliar-miliar? Itu miliar-miliar, itu miliar. Ini baru.
naik terus. Kemarin lihat dulu. Kanginan. Kanginan. Lihat ya. Kata ini yang yazidu bil doa wa yang bil ma'siyah. Percaya itu karena manusia itu beda dengan hewan. Karena manusia punya akal, punya hati. Hewan itu hanya bekerja dengan insting. Manusia punya kreativitas. Begitu yang di dekatnya dia adalah preman, dia akan terpengaruh. Begitu yang di dekatnya adalah orang soleh, dia terpengaruh. Begitu yang di dekatnya ini orang yang sedang ngaji, dia akan terpengaruh. Iya, makanya ada nasihat para wali itu tonggo ati ono limo. Salah satu di antaranya apa? Kumpul ono wong kang soleh. Kalau sudah 40 hari tak tahu kumpul wong soleh melayu. Cari orang soleh di mana saja. 40 dino kok kumpulane preman tuh. Insya Allah sampean akan terpengaruh jadi preman. Ya. Jadi Pak, orang itu kondisi kejiwaannya labil dan dinamis. Makanya untuk merawat itu apa? Agama. Agama yang minimalis itu apa? Ya sholat. Pakai turu enak-enak jam 4 harus dibangun. Allahu Akbar. Sholatu khairun minan naum. Kalau di sini kan as-sholatu khairun minan naumnya kan agak santai. Ya. Kalau di Saudi begitu, tiket begitu. Di sana sehingga kita itu paket gitu, harus sudah ada. Nah, kalau di sini, seperti di dunia bobok kan malah tambah aneh. Ya, jamaahnya itu kemudian selalu mengalami kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan softnya itu. Pada awal Ramadan softnya itu ada 30, kemudian tengah Ramadan kemajuan, maju ke depan. Jadi tinggal 4. Ya. Menjelang liburan yang itu berpotensi datangnya Lailatul Qadar, tinggal 1 tanggal 27 di mana ulama mengatakan itu potensi Lailatul Qadar. Malah karek loro. Cici imam cici makmum. Makmume sapa sih bukan ngerti masjid. Lah liyane ning mall. Makanya lihat saja mall nanti malam liburan di mana potensi Lailatul datang itu malah ramai. Lah saiki piye, Pak? Mall itu untuk apa? Kita itu orang yang sudah para haji yang sudah istilahnya itu pikirannya sudah meligi ke sana itu nek mall itu main apa, Pak? Saya tidak melarang Bapak nanti dianggap ya tidak anti ekonomi. Tapi begini, ya mall monggo, tapi Lailatul Qadar dikejar. Liburan, kalau bisa kita qiyamul lail, menghabiskan malam Ramadan. Sayang kalau terlewatkan. Dan dia dikatakan syahrul Quran yang tadi saya katakan karena apa? Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Yang turunnya kemudian ke Rasulullah itu berangsur-angsur selama 22 tahun. Sesuai dengan keputusan hukum, dengan kebutuhan menjawab persoalan yang terjadi di Mahfuz. Yang itu diapakan, jadi sekarang Qurannya itu tidak akan disukan oleh orang. Aja, saya tahu sudah. Waktu jadi mas yang niat Quran diperlihatkan adalah bencana yang saya percaya itu salah. Artinya itu langsung ada pemberian yang bisa disebutkan kadang dan ketika anda itu fatihahnya kamu simpen di mana bisa yang kedua menempatkan halaman salah. Mestinya itu ayat Al-Baqarah di sini, ternyata Al-Baqarah di tengah. Ternyata ngerti Quran apa orang? Ya enggak wong yang tukang noto itu yang noto dari tarik semua. Padahal ada 1 juta lebih. Rugi tidak urusan saya. Dia kontranya. Nyetak Al-Quran, harganya 1.500.000, harga satuannya 22.000. Silakan dicetak prosedur administrasi. Ketika sudah dirilis ke masyarakat komplain, tarik kembali. Itu membuktikan Quran tidak bakal dipalsukan oleh orang. Orientalis mau bilang ini susunannya keliru.
Bagaimana sahabat bilang susunannya keliru, ini itu sudah disusun oleh Rasul yang kemudian dibukukan oleh para penulis Quran. Nah sekarang ada pendeta yang ngomongnya tambah nyelekit. 300 ayat dalam Al-Quran itu harus dihapus. Loh, oh ini pendeta ngomongannya kok 300 ayat di Al-Quran disuruh menghapus. Kenapa Pak Pendeta? Karena di situ mengandung unsur-unsur radikalisme. Pendetanya nama Saifuddin. Saya pendeta sendiri Saifuddin. Sekolah lain yang perguruan tinggi agama Islam kok kemudian jadi pendeta 300 ayat itu dihapus. Saya orang Islam sendiri. Saya ngapal kira belum ngapus sampai malam. Orang yang nggak ngerti Quran minta dihapus. Tapi disitulah aku dan kita sekarang menerima warisan itu dua hal. Taruh tubitum amroy, aku wariskan ini Nabi kata Nabi. Dua perkara yang menjadi jaminan kita semua tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah Al-Quran. Wa sunnatul Rasul dan sunnah Rasul. Kalau kita berpegang pada itu dan sunnah Rasul, insya Allah kita tidak menjadi kaya. Apalagi sudah berjihad, sudah pol-pol. Makanya kalau Bapak diingatkan pada talbiyah itu pasti di sini itu rasanya gimana? Apa masalahnya? Nek gilirannya Pak, masalahnya pasti kasih dong. Ojo dipoyoi Pak, nek gilirannya Pak Kai, biasanya sekarang matang, nulis, terus bismillah. Itu dulu loh Pak, zaman Pak. Ya, mulai 2013 ke sini sudah catering, jadi dikirim ke, tapi di catering juga tidak semuanya murah. Catering juga basi. Makanya setiap mau di bagian ke hotel, saya itu menyempatkan diri harus ke perusahaan catering. ICB, betul. Jadi saya itu makanan itu sampai apa istilah itu? Warga. Kono rendah, kono balado, kono itu. Suatu saat ada catering orang Afrika. Bulan tidak kita kunjungi, ternyata di sosis. Daging dengan jatahnya Senin hotel terganti sosis, laporan coba ini ganti sosis, mana ini catering yang ke Afrika, parah nih kita panen, kenapa kau ganti dengan sosis? Tidak ada alasan, kamu mulai nanti saya potong 5.000 jatah, jadi catering yang sudah siap itu kemudian saya hentikan seketika, kasih kepada yang lain. Sekali-kali aku ya kita posita Pak. Kalau dulu zaman saya belum untung. Iya Pak ya. Mau enggak mau juga untung. Besar-besar gini. Atau sih bukan main. Juga di Mina itu dibalak-balakan. Sekarang tidak ada istilah masa karena masa itu berbahaya. Berbahaya. Orang kita jamaah haji tidak semuanya familiar dengan peralatan di hotel. Tidak semuanya. Orang Kebumen itu datang bawa kompor, begitu kan langsung karena khawatir kelaparan, itu belum tawaf loh, belum tawaf wajib itu, mampir hotel, dulu kok dia sempat-sempatnya mentepke rice cooker, tapi itu diatur, rice cooker taruh di tol, pulang-pulang kamar habis terbakar, untuk nggak nimbal kapan berikutnya, ya. Habis itu apa? Yang pilih hotel undang polisi, kamar lantai ini harus dikosongkan. Wah, akhirnya teman-teman harus
membawa ke hotel cadangan satu lantai blok lantai bawa semua koper-koper di karena sudah menjadi polisi gara-garanya masa berning dosu mulai bertobat bentek terus kita larang kalau begitu tahun depan tidak ada race scooter di apa namanya tidak boleh ada orang bawa yang muncul banjir lupa ya iya itulah namanya orang tidak boleh sombong emangnya kalau sudah dilarang race scooter tidak ada masalah masalahnya muncul baru banjir gara-gara apa gara-gara bapak datang khawatir dia itu pakaiannya kotor sampai saya nyuci orang ada jerengan karena di hotel berbintang di mana jerengan tidak tahu jerengannya itu ada di lantai paling ke atas dan dia tidak bisa bahasa Arab untuk tanya apa tidak tahu dia Pak jerengan dia tidak tahu orang Arab sama jerengan terus apa caranya di situ di langit-langit itu ada sprinkler itu yang untuk mengendalikan kalau ada dia langsung otomatis dia itu bisa ngalek ke rafian di sprinkler oleh ke jendela untuk apa jerengan yang muncul itu ibu-ibu datang ke sana tidak bawa paspor. Anak sepertinya